SSB. Sementara yang mungkin belum sampai ke sana. Kompetisi itu akan menimbulkan prestasi. Apakah setiap klub kendala terutama dalam hal latihan, sumbangsi dari orang tua aja, jadi seolah-olah kucing-kucingan. Belum jelas. Olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga terfavorit di Indonesia. Tetapi, di masa pandemi COVID-19, sepak bola terasa terabaikan karena tidak adanya kegiatan seperti latihan ataupun turnamen. Hal ini sangat dirasakan para pembina sepak bola di Kabupaten Bandung Barat. Ujang mengatakan pembinaan sepak bola di masa pandemi ini seakan-akan antara hidup dan mati. Ya gitulah, antara hidup dengan mati. Katakan hidup masih ada, akan mati aktif, latihannya juga udah nggak aktif lagi. Kalau pelatih yang saya rasakan ya beku aja, nggak ada kegiatan untuk ngelatih akademi gitu. Kalau saya kan ngelatih di akademi gitu ya, belum jadi pelatih profesional gitu. Selain itu, masalah perekonomian siap menghantam dunia pembinaan sepak bola. Sebab tidak adanya pemasukan untuk SSB selama masa pandemi COVID-19. Kalau SSB kan diambilnya dari iuran orang tua itu kan, karena sekarang pada lagi pandemi ya latihan juga pakem ya sama sekali nggak ada pemasukan. Ya sedikitnya ada pendapatan pokok. Cuman ya karena saat ini pandemi ya pendapatan pokok itu menjadi berkurang. Yang awalnya dari 100% ya, mungkin 100% itu mencukupi. Untuk sekarang ini ya setidaknya 75% itu menghilang ya. Jelas menyangkut masalah ekonomi di dunia, sepak bola merupakan kewenangan di PSSI. Tetapi pihak PSSI memasok dana hanya pada klub, tidak pada wadah pembinaan sepak bola tingkat SSB. Bantuan dari ASKAB itu memang ada untuk klub anggota ASKAB untuk bukan SSB. Tapi penggunanya masih bisa digunakan juga untuk pembinaan SSB. Kabupaten Bandung Barat mendapatkan dana hibah sebesar 1 miliar dari PSSI untuk sepak bola di Bandung Barat. Tetapi, menurut Ferry Binpres, Kodim Kabupaten Bandung Barat memonitor hanya setengahnya yang tersalurkan untuk tim, bukan untuk sekolah sepak bola. karena sepak bola itu ada dapat lagi dari hibah dari PSSI, dapat hibah dari pemerintah sekitar 1 M, tapi itu juga tidak semuanya sekarang, cuman setengahnya bahkan seperempatnya. Pada tahun 2020, KONI Kabupaten Bandung Barat mendapatkan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk 60 cabang olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi, pada tahun 2021, KONI Kabupaten Bandung Barat hanya mendapatkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk 80 cabang olahraga. Sekitar 3 M untuk 64 cabang, bukan untuk sepak bola. Dipangkas dari tahun sebelumnya yang besar, sekarang lebih kecil lagi, dan itu karena tadi kita masih dalam masa pandemi dan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Mantan pemain profesional sekaligus pelatih Akademi Persib, Tantan Talidzna, menjelaskan, dana yang didapatkan akademi itu hanya dari Persib dan siswa akademi saja. Tapi kalau saya pribadi akademi itu dari Persib sama di siswa-siswa akademinya. Untuk menutupi keuangan pada sekolah sepak bola, orang tua siswa SSB saling bantu dan turun tangan mencari asupan dana dari hasil kontribusi orang tua siswa. Di sini ya, kalaupun ada iuran itu semua sumbangsi dari orang tua aja, jadi nggak ditarget seperti pada saat normal gitu. Pendapatan tambahan yang mungkin saya sedikitnya berjualan gitu ya, mempromosikan dagangan-dagangan teman seperti itu ya, meskipun ya setidaknya hasilnya sedikit ya disyukuri lah, mempromosikan ya kayak gitu. Ada jualan apa ya, saya ikut mempromosikan, ada jualan makanan, ada jualan sepatu juga, baju juga ya, dipromosikan juga sama saya pribadi gitu. Tapi alhamdulillah ya 10% atau 20% saya dapat dari hasil tersebut.
apa yang dilakukan oleh pemerintah ya terhadap pelatih sepak bola yang disinyalir mengalami eh, jobless ya pada saat pandemi ya. Tentunya pertama eh, pemerintah itu punya program cash incentive ya dalam masa pandemi. Jadi tidak hanya tentunya untuk masyarakat yang langsung terdampak ya, misalnya para pekerja ya yang buruh ya lepas dan lain sebagainya yang terdampak langsung. Nah, ini kan pemerintah membuat kebijakan bantuan sosial tunai gitu ya. Nah, saya kira sama ya. Semua sektor kan semuanya terdampak gitu ya. Tentunya tanpa kecuali termasuk dunia olahraga ya, dalam hal ini dunia persepakbolaan yang menjadi olahraga favorit ya bangsa kita. Tentunya ini harus menjadi perhatian ya. Saya kira cash insentif ataupun apapun namanya kebijakan ini harus diberikan oleh pemerintah ya, terutama untuk menjaga kesinambungan, kontinuitas ya, kemudian menjaga juga performa kualitas pelatih bahkan para pemain gitu ya. Nah, saya kira ini penting. Jadi tidak hanya misalnya ada event-event kemarin seperti kejuaraan Menpora gitu ya. Itu salah satu ya, salah satu hal yang saya kira sedikitnya bisa diapresiasi ya, tetapi itu kan sangat apa ya, tidak kesinambungannya hanya event tertentu, tidak berkesinambungan. Nah, saya kira perlu dipikirkan ya, semua sektor ya menjadi penting untuk diperhatikan. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, tentunya PSSI ini kan sebagai wadah ya, wadah yang dibina juga oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenpora. Dan PSSI juga organisasi-organisasi wadah-wadah olahraga lainnya yang dibina langsung ya oleh pemerintah, itu ada bantuan ya, ada APBN-nya untuk mereka itu, untuk pembinaan, fasilitasi operasional, rutinitas. Nah, artinya apa? Artinya wadah-wadah olahraga tersebut termasuk PSSI di dalamnya harus juga melakukan apa ya, crash program ya. Jadi program yang sifatnya darurat atau emergency program ya dalam rangka pandemi ini, merubah apa itu struktur anggarannya yang biasa untuk A, B, C, D yang rutin dan lain sebagainya, mulai juga berpikir untuk misalnya mengalihkan tadi ya alokasi dana untuk hal-hal yang sifatnya darurat ya. Mungkin walaupun tidak besar, tetapi saya kira PSSI perlu mengalokasikan untuk apa itu pelatih-pelatih yang apalagi sudah disertifikasi ya, mereka itu juga mengeluarkan biaya yang mungkin juga tidak sedikit, memperoleh grade ya sebagai pelatih utama dan lain sebagainya. Nah, saya kira sekali lagi dalam hal ini PSSI juga harus merubah kebijakannya dalam alokasi anggaran, terutama mengatasi pandemi seperti ini harus ada yang paling tidak dikurangi, misalnya hal-hal yang tidak penting ya, yang operasional karena sekarang lebih banyak virtual dan lain sebagainya. Nah, anggaran-anggaran yang biasanya offline gitu ya, itu mulai dialihkan ya ke hal-hal yang tadi misalnya membantu ya pelatih gitu ya. Kalau memang pelatih itu fenomenanya misalnya dengan terdampak COVID ini misalnya memprihatinkan. Nah, ini juga penting ya dicatat. Jadi saya sendiri secara langsung memang tidak mengamati fenomena bagaimana pelatih sepak bola di masa pandemi ya. Tetapi tentunya pasti akan ada dampak ya bagi mereka gitu. Saya kira itu seperti itu ya. Ya, ini pertanyaan yang cukup berat ya.
sesungguhnya antara ekonomi dan dunia olahraga, khususnya sepak bola, sesungguhnya ini kait mengkait ya gitu. Jadi ketika ada event-event, kita tahu ya ada event-event sepak bola, baik jangankan mungkin tingkat internasional sampai ke lokal pun, saya kira aspek ekonomi ini memegang peranan penting ya, terutama ekonomi ya sebut sajalah kegiatan-kegiatan misalnya perdagangan ya, saya kira souvenir dan lain sebagainya ini kan kalau ada event-event itu kan cukup signifikan ya, meningkatkan ekonomi gitu ya dalam dunia sepak bola. Dari mulai sewa lapangan dan lain sebagainya ya, pedagang-pedagang kecil gitu kan, itu jelas punya dampak ekonomi ya. Nah saya kira tentu dalam kondisi seperti ini, menurut saya ya kreativitas insan-insan sepak bola ya, terutama pendukung-pendukung ya, saya kira dengan jaringan media sosial ya, itu saya kira bisalah ya, karena fanatisme sepak bola ini kan mungkin tidak padam ya, hanya karena tidak ada event-event yang live dalam arti offline gitu ya. Nah, saya kira perlulah ya masyarakat-masyarakat, terutama generasi milenial, menciptakan kreativitas ya, bagaimana kemudian membangun jejaring-jejaring yang sudah ada ya, baik para pendukung ya, kemudian juga saya kira sponsor dan lain sebagainya, mulai berpikir ya bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan transaksi ekonomi jual beli ya, yang biasanya langsung. Nah ini kita berpikir ke aspek yang lain gitu ya. Saya kira ini yang harus dilakukan ya, upaya-upaya kreatif ya dari masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Mungkin tadi dengan jual beli online dan lain sebagainya juga perlu diperhatikan gitu ya. Saya yakinlah generasi milenial sudah sangat melek kepada dunia IT ya gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan kalau menurut saya ya, untuk mendorong event-event seperti ini ya, termasuk misalnya sekarang misalnya contoh Persib ada sesi latihan ya, walaupun belum tentu Liga 1 atau Liga 2 itu diselenggarakan pada saat bulan Juli yang akan datang, tetapi misalnya kebijakan Persib tetap akan ada latihan. Nah saya kira masyarakat kan bisa memantau ya lewat virtual ya, aksi-aksi latihan mereka, kemudian kita pasarkan, kita share, kita saling support ya dengan berbagai bentuk apapun yang punya kaitan dampak dengan perekonomian ya. Saya kira ini tinggal tadi yang saya katakan, kata kuncinya kreativitas masyarakat, terutama yang melek IT ya, itu sudah harus berpikir dampak ekonomi tadi, saya kira. Mungkin itu ya, terima kasih.